Dalam 10 tahun, ramalan gelap menghantui kerajaan Federasi Timur. Kerajaan ditakdirkan hancur oleh wanita misterius yang memiliki kekuatan dahsyat. Malapetaka ini akan disebabkan oleh 5 individu kuat yang dikenal sebagai dosa besar. Kekuatan gabungan mereka akan menyebabkan seluruh kerajaan jatuh dalam kehancuran mutlak. Untuk menghentikan ini, seorang pemuda menyusun rencana dan memutuskan bahwa satu-satunya cara mencegah masa depan ini adalah menjadi pelindung dari 5 dosa besar itu sendiri. Namun, dia sekarang menyadari bahwa tanggung jawab yang dia ambil menjadi masalah yang jauh lebih besar dari yang dia duga. Kisah itu kemudian kembali ke awal perjalanannya, menunjukkannya di ruangan mewah. Dia ingat menjadi karyawan kantor yang kelelahan sebelum tiba-tiba memiliki tubuh seorang bangsawan di dunia fantasi. Dia kesulitan membaca buku sampai seorang pelayan menunjukkan bahwa dia memegangnya terbalik. Dia buta huruf dan tak berdaya di dunia baru ini. Meskipun ada kekurangan ini, dia disambut dengan pesta besar, menemukan kemewahan yang datang dengan status bangsawan barunya. Setelah menikmati makanan lezat, seorang pelayan memberitahunya bahwa dia akan membantu menyiapkan pemandiannya untuk malam ini. Dia mendapati dirinya dimanjakan oleh 2 pelayan, menyadari dia bisa menjalani kehidupan yang nyaman dan tidak berguna sebagai tuan muda, dan pemuda itu berpikir bahwa ini adalah kehidupan yang sempurna, meskipun dia tidak tahu di mana dia berada. Saat mandi, seorang pelayan menyuruhnya tidur lebih awal karena tuan muda lainnya akan kembali besok, yang membuatnya bingung, dan dia menjelaskan bahwa dia berarti tuan muda Leo Antonio, dan dia mempertanyakan mengapa dia tampak tidak mengenal keluarganya sendiri. Mendengar nama-nama itu, pemuda itu merasakan rasa keakraban yang aneh dan tidak menyenangkan. Kesadaran tiba-tiba itu membuatnya panik dan menenggelamkan kepalanya di bawah air, mengejutkan kedua pelayan itu. Saat pikirannya berlomba, dia sampai pada kesimpulan yang mengerikan tentang di mana dia telah berinkarnasi. Dia telah dilahirkan kembali di dalam dunia cerita yang dia tahu bernama Psychedelia. Dia ingat kehidupan masa lalunya, di mana dia menghabiskan waktu berjam-jam bermain game bernama Psychedelia di konsol genggam. Sebagai seorang gamer hardcore, dia benar-benar asyik dikelilingi oleh kaleng minuman kosong sambil menguasai setiap aspek permainan. Antagonis utamanya adalah 5 dosa besar, individu kuat yang mewakili murka, keserakahan, kemalasan, kesombongan, dan obsesi. Dia juga ingat rumah megah yang korup yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga jahat dan 2 putranya, Leo Antonio. Sekarang dia berlutut saat dia menyadari bahwa dia telah berinkarnasi ke dalam keluarga yang sama. Dia ingat subquest khusus di mana pemain harus menyelidiki organisasi kriminal keluarga, Avalon. Berdiri di luar rumah besar, Palacio yang besar, latar permainan sekarang menjadi kenyataan yang menakutkan. Dia adalah Alan Palacio, putra ketiga keluarga yang sekali pakai dan penjahat tambahan yang ditakdirkan menjadi salah satu korban pertama dari 5 dosa. Dia berdiri di tempat tidurnya dalam keputusasaan, berharap dia bisa kembali ke kehidupan lamanya sebagai budak upahan yang kelelahan. Kehidupan mewah tidak berarti ketika dia tahu dia ditakdirkan untuk mati dalam 10 tahun, kenyataan suram yang tidak bisa dia hindari. Dia mempertanyakan nasib buruknya, bertanya-tanya mengapa dia dilahirkan kembali sebagai karakter yang tidak berdaya ketika orang lain mendapatkan kemampuan khusus. Tetapi kemudian sebuah pikiran baru muncul, mengetahui masa depan adalah keuntungan yang kuat, menjadikannya semacam nabi. Dengan pandangan ke depan ini, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghilangkan akar penyebab kehancuran dunia. Dia ingat penjahat utama, perwujudan murka yang memainkan peran sentral dalam kejatuhan kerajaan, dan dia juga ingat 4 individu lainnya yang pada akhirnya akan menjadi sisa dari 5 dosa besar. Jadi dia pikir seharusnya mungkin untuk campur tangan dan mengubah nasib mereka karena mereka semua masih anak-anak dalam garis waktu saat ini. 2 bulan berlalu, dan Alan telah menjalankan rencananya, dimulai dengan menyelamatkan anak yatim piatu dari fasilitas pengujian. Satrianya, Evan, melapor kepadanya, membenarkan bahwa manajemen panti asuhan dipercayakan kepada seorang gadis bernama Yuchia. Alan memuji satrianya, menyatakan bahwa matanya tepat dan Evan sangat terampil dalam pekerjaannya. Satria itu tampak terkejut dengan pujian itu, jadi Alan harus memastikan bahwa dia tulus. Dan Zalan memaksakan senyum lebar, memberitahu satrianya bahwa dia menantikan untuk melanjutkan pekerjaan mereka bersama. Meskipun Evan merasa ekspresi itu meresahkan, bangsawan muda itu merenungkan bahwa memiliki tubuh ini terasa aneh, seolah-olah jiwa baru hanya menghuni pikirannya, bukan wajahnya. Evan berterima kasih kepada tuannya atas pujian itu. Satria itu adalah karakter langka di Psychedelia yang dikenal karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan meskipun dikhianati. Satria itu bertanya apakah misinya adalah menyelamatkan gadis bernama Yusha. Setelah Alan membenarkan, temannya mengatakan dia mengerti mengapa, bahkan dengan pengalamannya yang panjang sebagai tentara bayaran, bahkan dapat mengatakan bahwa gadis muda itu jauh dari biasa. Dia ingat menemukannya dan anak-anak lain di penjara dan dirantai di sel yang gelap dan kotor. Jadi Yucha sangat kuat sehingga dia tidak mengerti mengapa dia menyerah dan membiarkan dirinya ditangkap. Kembali ke masa sekarang, bahkan bertanya mengapa Alan meninggalkannya di panti asuhan alih-alih membawanya ke rumah besar. Tuan muda itu setuju, itu adalah poin yang bagus.
Namun, Alan berpikir bahwa meninggalkannya di sana, meskipun mungkin tampak seperti pengabaian, adalah bagian penting dari rencananya. Dia tahu bahwa Ushablutia adalah non-manusia yang pada akhirnya akan membuat kontrak dengan makhluk dunia lain untuk mendapatkan kekuatan besar. Kontrak inilah yang pada akhirnya akan mengubahnya menjadi murka, salah satu dari 5 dosa besar yang menakutkan. Dengan membiarkannya tumbuh dengan tenang di panti asuhan, Alan percaya dia telah berhasil meredakan ancaman besar di masa depan, membersihkan tenggorokannya. Dia mencoba menemukan alasan yang tidak jelas untuk memuaskan rasa ingin tahu ksatrianya, dan dia hanya memberitahu temannya bahwa itu belum waktunya mengadopsi nada serius dan misterius. Satria itu bingung dengan jawaban samar itu, bertanya-tanya apa yang dimaksud tuannya dengan itu. Setelah hening sejenak, Alan menginstruksikan Evan untuk memastikan kerahasiaan dan memberikan dana yang cukup ke panti asuhan, dan dia kemudian menyerahkan surat kepada ksatrianya, menyuruhnya untuk mengirimkannya secara pribadi ke Yusha. Evan mengambil amplop itu, bertanya apakah isinya penting, dan Alan menjelaskan bahwa dia ingin meyakinkan gadis itu setelah cobaan berat yang telah dia lalui, dan Satria itu berjanji untuk mengirimkannya. Saat temannya pergi, bangsawan muda itu menyaksikan dari jendela, berharap suratnya akan membuat perbedaan. Alan ingat sebuah adegan dari permainan di mana seorang uskup agung mencoba menggunakan mantra untuk berteman dan menenangkan gadis non-manusia itu. Dalam cerita permainan, uskup agung mengucapkan mantra, mencoba memadamkan kekuatan dosa murka. Namun, usahanya sia-sia saat gadis itu berdiri di depannya, transformasinya sudah selesai. Dengan latar belakang bulan merah darah, dia melepaskan kekuatannya yang menghancurkan, membuktikan mantra itu tidak efektif dan transformasinya tidak dapat diubah. Tanduk iblis tumbuh dari kepalanya saat dia menyatakan sudah terlambat. Dalam garis waktu asli, upaya untuk menenangkannya gagal total, mengarah langsung ke pertempuran bos utama. Tetapi dalam realitas baru ini, Alan meregangkan tubuh, yakin bahwa itu belum terlambat. Dia memutuskan sudah waktunya untuk beralih ke target berikutnya. Dia berpikir metode uskup agung itu konyol, tetapi mungkin berhasil pada fanatik yang menyembah dewa dunia lain. Bangsawan muda itu merasa cara berpikir mereka sulit dipahami, melihat mereka tidak lebih dari seorang fanatik. Sementara itu, di panti asuhan, Usha berdiri sendiri, memegang surat yang dia terima dari Alan. Evan mengawasinya dari kejauhan, terkejut dengan jumlah mana yang luar biasa yang dia rasakan terpancar dari anak itu. Dia merasa dia meresahkan, mencatat bahwa dia tampaknya benar-benar tanpa emosi, kehadirannya menciptakan aura yang aneh. Gadis itu menoleh kepadanya dan bertanya apakah benar bahwa Tuan Allen adalah orang yang mengirim surat itu. Auranya mengintensifkan dengan cahaya merah saat dia dengan tajam bertanya mengapa dia tidak ingin dia berada di sisinya. Ksatria itu lumpuh oleh kehadirannya yang luar biasa, berjuang untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya yang intens, dan dia menyadari dengan ngeri bahwa memanifestasikan mana sedemikian rupa adalah prestasi yang hanya mungkin bagi mereka yang telah mencapai alam penguasa. Tiba-tiba, kata-kata samar tuanya bergema di benaknya, dan dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Alan dengan itu belum waktunya. Tergagap, dia menjelaskan bahwa karena masalah waktu, Yusha tampaknya menerima jawaban itu, dan auranya yang kuat mereda. Dia menggenggam surat itu, mengenali kata-kata mantra sebagai janji rahasia, dan menerima kehendak tuan barunya. Jadi ksatria itu ditinggalkan dengan tercengang, dan tidak bisa berkata-kata saat kekuatan besar gadis itu menghilang secepat kemunculannya. Dia tersenyum di bawah bulan merah, sekarang sepenuhnya memahami niat tuan barunya dan menerima perintahnya. Sementara itu, kembali di rumah besar, Alan merasa lega, berpikir dia telah berhasil memperpanjang umurnya sedikit. Dia tertidur, merasa termotivasi oleh bulan yang cerah, dan siap untuk memfokuskan usahanya untuk menyelamatkan anak berikutnya. Suratnya mengacu pada tradisi lokal menempatkan bunga primrose pada bekas luka lama, gerakan perdamaian untuk almarhum. Dan beberapa waktu kemudian saat mencari informasi di perpustakaan, setumpuk besar buku tiba-tiba jatuh di atasnya. Saat dia mencari petunjuk tentang bos ketiga, Ivan masuk untuk melaporkan bahwa anak kedua telah diselamatkan. Alan dengan cepat bertanya apakah anak itu diperlakukan dengan baik. Ksatrianya membenarkan penyelamatan itu dari pasar budak ilegal. Saat Evan berbicara, pintu perpustakaan tiba-tiba ditendang terbuka lebar, menyela percakapan mereka. Penyusupnya adalah Tonio Palacio, kakak kedua Alan yang arogan dan berotot, yang masuk dengan seringai, dan dia segera memasukkan adik laki-lakinya ke dalam kuncian kepala, mengejek anak buta huruf itu karena berpura-pura belajar. Alan dalam hati mencatat betapa menyebalkannya kakaknya itu. Dia ingin melawan, tetapi tahu dia harus menahannya untuk rencananya. Dan memainkan peran sebagai orang lemah, dia membungkuk rendah ke tanah dan mengatakan dia akan segera meninggalkan perpustakaan. Antonio meletakkan kakinya di punggung saudaranya, tetapi belati tiba-tiba terbang tepat melewati kepalanya. Bilah itu menancap dalam kerak buku kayu hanya beberapa inci dari wajahnya. Sesosok orang berdiri di ambang pintu dan mengeluh tentang kebisingan, menyebabkan Tonio melihat ke atas dengan kaget. Pendatang baru itu adalah Leo Palacio, putra pertama. Dia menyuruh mereka untuk pergi.
Tidak ingin melihat darah di pagi hari, Leo dengan dingin menyuruh saudaranya untuk menghilangkan sikapnya, menambahkan bahwa dia bau obat-obatan saat keduanya saling melotot. Alan mengingat pencarian dalam game, menyadari kekuatan kriminal keluarga jauh lebih besar dari yang dia duga. Di jantung korupsi keluarga, kedua saudara yang jahat itu terkunci dalam perebutan kekuasaan yang sengit. Leo, raja prostitusi, Antonio, raja narkoba, terus-menerus berjuang untuk mengendalikan kerajaan ayah mereka. Antonio Ruking mengelola kartel narkoba skala besar, menambah korupsi yang mengakar dalam keluarga. Menyadari dia tidak mampu untuk main-main dengan saudara-saudaranya yang berbahaya, Alan dengan cepat meraih satrianya dan melarikan diri dari perpustakaan. Begitu mereka aman, Evan menghibur tuannya, yang menegaskan kembali rencananya untuk bertindak seperti anak yang lemah dan tidak kompeten untuk bertahan hidup. Alan ambruk ke sofa terdekat karena kelelahan. Satrianya kemudian berkomentar bahwa anak kedua yang diselamatkan juga tampak jauh dari biasa, dan tuan muda itu berbaring di sofa sementara pendamping setianya berdiri di atasnya, diam-diam mengamatinya. Satrianya sangat bingung, bertanya-tanya bagaimana tuannya yang tampaknya tidak berguna tahu tentang pasar budak ilegal dan eksperimen rahasia, dan dia menyimpulkan bahwa tuannya berjuang untuk menjaga dirinya tetap bersama di bawah tekanan besar dari rahasia dan rencananya. Alan menegaskan bahwa anak kedua telah dikirim dengan selamat ke panti asuhan seperti yang pertama. Dia berpikir dalam hati bahwa anak itu bukan hanya tidak biasa. Dia adalah bencana masa depan dengan proporsi dahsyat. Kisah ini berlatar di dalam kerajaan Inggris dengan negara pusat dan terkuatnya adalah kerajaan kalian. Anak yang diselamatkan adalah Dismachalian, tokoh kunci dari permainan yang ditakdirkan untuk menjadi bos kedua. Setelah dijual menjadi budak dan menderita pelecehan tanpa akhir, ia akhirnya berubah menjadi perwujudan dosa kemalasan. Transformasi ini membangkitkan kekuatan yang mengerikan dan merusak dalam diri anak muda yang tersiksa itu. Energi yang dilepaskannya mampu menyebabkan kehancuran besar, meratakan segala sesuatu di jalurnya. Alan ingat bahwa meskipun gelarnya, Dus adalah orang yang pekerja keras, itulah sebabnya dia bersikeras agar Evan memperlakukan anak itu dengan baik. Dia menjelaskan bahwa mengirim Dus ke panti asuhan adalah contoh lain dari apa yang belum waktunya, yang sekarang dipahami oleh ksatrianya. Evan bertanya apakah surat kepada Yusha adalah tentang anak kedua. Alan menegaskan itu dengan beberapa obrolan ringan tambahan. Dia telah meminta Yuxia untuk merawat anak yang sedikit sakit dan mempercayakan kesejahteraan anak laki-laki itu kepadanya. Di panti asuhan, Das berdiri sendirian di bawah cahaya bulan, tampak terisolasi dan menarik diri dari dunia, dan saat itu seseorang mendekati anak laki-laki yang kesepian dari belakang, langkah kaki mereka bergema di malam yang sunyi. Yuchi mengamati keadaan anak laki-laki yang rusak itu, memperhatikan bekas luka dan tanda yang menutupi tubuhnya yang lemah. Dia mengenali jejak itu, pengaruh gelap yang jelas telah berdampak padanya. Anak laki-laki itu menatapnya dan bertanya apakah itu kambing hitam, suaranya dipenuhi dengan kekosongan yang menghantui. Dengan senyum jahat, Yuchia memberi selamat kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa bulan besar masih memilihnya meskipun kondisinya, dan dia mendorongnya untuk merasakan kekuatan yang telah diberikan kepadanya dan untuk melepaskan potensi penuhnya yang tersembunyi, dan dia mengulurkan tangannya membuat tawaran yang menggoda di bawah cahaya bulan purnama. Jika dia tetap setia dan mengikuti perintah tuan baru mereka, dia berjanji bahwa dia akan membalas dendam. Saat kekuatan besarnya terbangun, dia memutuskan sudah waktunya untuk mengirim balasan pertamanya kembali ke Alan. Dia menyusun surat, dimulai dengan sapaan ringan dan pembaruan tentang situasi di panti asuhan. Kembali di Mansion Palacio, pagi yang damai akan segera hancur oleh kekacauan yang tiba-tiba. Sementara Alan melanjutkan pencariannya untuk informasi, Evan menerobos masuk ke perpustakaan dengan panik berteriak tentang masalah besar. Dia berjuang untuk mengeluarkan kata-kata, mencoba melaporkan bahwa tuan muda kedua telah menemui nasib yang mengerikan. Alan menoleh ke satrianya, bingung dengan keributan yang tiba-tiba dan raut panik di wajah pendampingnya, dan terungkap bahwa saudaranya Tonyo sudah mati, tubuhnya terbaring tak bergerak di tanah, dan adegan beralih ke pemakaman yang rumit di mana kerumunan kecil telah berkumpul untuk meratapi kematian putra kedua. Patriark keluarga, Count Palacio, duduk dikelilingi oleh wanita, tampak lebih bosan daripada sedih. Alan mengamati pemandangan itu dengan jijik, mencatat bagaimana ayahnya menikmati narkoba dan wanita bahkan di pemakaman putranya sendiri. Penyebab kematian resmi Tonyo adalah jatuh tidak sengaja, tetapi Alan tahu ini berbeda dari apa yang dia ingat dalam permainan. Dalam cerita aslinya, Tonyo dibunuh oleh kakak laki-lakinya Leo, yang kemudian dengan penuh kemenangan menyatakan dirinya sebagai pewaris yang sah. Sekarang, Leo berdiri di dekat peti mati, ekspresi puas di wajahnya. Alan tahu pelakunya pasti dia atau salah satu pengikutnya. Alan berdiri di depan peti mati saudaranya yang meninggal, ekspresinya tidak terbaca saat dia merenungkan peristiwa yang tak terduga itu. Dengan Tonyo pergi, masalah suksesi diselesaikan, dan Leo menyerap bisnis narkoba, membuat wilayah itu tampak lebih damai. Sementara itu, Alan dan Yuxia telah menjadi teman pena, yang menurutnya akan bermanfaat dalam jangka panjang.
Dia membaca surat-suratnya, mengetahui bahwa Dus tumbuh tanpa masalah dan telah mengembangkan kesukaan pada boneka. Evan memberitahu tuannya bahwa daftar sponsor untuk panti asuhan telah bertambah yang menurutnya tidak biasa dan positif, dan kemudian kesatrianya melaporkan bahwa dia telah menerima panggilan dari Serikat Informasi tentang petunjuk yang telah mereka temukan. Alan merasa lega, menyadari petunjuk itu pasti sebuah buku kuno yang akan membawanya ke bos ketiga yang telah dia cari, dan dia serta kesatrianya duduk di ruangan mewah, menikmati momen tenang sebelum memulai misi penting mereka berikutnya. Adegan beralih ke konfrontasi kekerasan gelap di lokasi distribusi narkoba, dengan jeritan bergema di malam hari, dan dua orang Leo mendiskusikan bagaimana organisasi mereka telah berkembang menjadi ratusan anggota berkat kemurahan hati tuan mereka. Namun, saat mereka berjalan melalui lokasi, mereka ngeri menemukan semua rekan mereka terbaring mati di tanah. Salah satu pria menemukan tangannya bergerak melawan keinginannya, kekuatan aneh memaksanya untuk menghunus pedangnya. Dia dipaksa untuk mengarahkan pedangnya ke rekannya sendiri, berteriak minta tolong saat dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Di bawah pengaruh misterius, dia dengan kejam menebas sesama anggota gengnya melawan keinginannya sendiri. Sosok berjubah gelap muncul saat orang terakhir jatuh setelah mengatur seluruh pembantaian dari bayang-bayang. Dis, sekarang seorang dalang yang terampil, menyaksikan adegan itu terungkap, mengomentari pertunjukan menghibur yang telah dia buat. Yuchiya berdiri di sampingnya mempertanyakan tujuan tindakannya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak merasa kasihan pada mereka karena mereka menggiling orang untuk membuat narkoba mereka, tetapi tindakan itu tidak terkait dengan balas dendamnya sendiri. Anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa ini semua adalah fondasi untuk menciptakan ruang bagi tuan mereka untuk kembali. Yuchi setuju, menambahkan bahwa mereka tidak dapat membiarkan tempat itu menjadi lusuh ketika tuan mereka akhirnya tiba, dan Dus mengerti. Gelombang besar, energi merah muda dan putih meletus dari tanah, menandakan dimulainya rencana besar mereka. Dengan kekuatan mereka digabungkan, kedua anak itu menyatakan bahwa semuanya sekarang akan berjalan sesuai dengan kehendak tuan mereka. Ledakan cahaya yang menyilaukan menandai dimulainya pengambil alihan mereka, pengaruh mereka menyebar dengan cepat. Di bawah bulan biru, mereka menjanjikan kesetiaan mereka, mendedikasikan diri mereka untuk menjadi pedang tuan mereka. Mereka meninggalkan kawah besar yang berputar-putar, simbol kekuatan mereka dan awal dari era baru. 2 tahun telah berlalu sejak Alan pertama kali menjadi teman pena dengan Yusha, dan rencananya telah berjalan dengan tenang. Seorang satria yang kelelahan tersandung melalui aula-aula mansion, memanggil tuan mudanya. Dia menemukan Alan di halaman belakang dan pingsan karena kelelahan. Alan dengan santai menyapa satrianya, Yeben, bertindak terkejut melihatnya, dan satrianya memberikan acungan jempol dari tanah melaporkan bahwa anak kelima dan terakhir telah dikirim dengan selamat ke panti asuhan. Alan menawarkan camilan ke rekannya yang kelelahan, yang diterima dengan senang hati oleh ksatria itu, dan sang tuan muda merenungkan betapa sulitnya menemukan dosa ketiga. Tapi berkat pengetahuannya tentang permainan, semuanya berhasil pada akhirnya. Dia mengatakan kepada satrianya yang setia bahwa dia akhirnya bisa beristirahat sekarang setelah misi selesai. Yebin bertanya apakah misi panti asuhan benar-benar selesai. Alan mengkonfirmasi bahwa itu benar dan gelombang kelegaan menyelimutinya saat dia menatap langit. Rekannya bertanya apakah dia bahagia, tetapi mencatat bahwa dia sama sekali tidak terlihat bahagia. Alan berbaring di rumput, bersikeras bahwa dia bahagia. Dia mengklaim tersenyum, meskipun ekspresinya tetap tabah dan tidak terbaca seperti biasanya. Dengan kepalan tangan kemenangan ke udara, dia merayakan keberhasilan penyelesaian misi panjang dan beratnya. Dia berpikir dalam hati bahwa semuanya berjalan lebih baik dari yang dia harapkan. Dengan rencananya yang berjalan lancar sejauh ini, dia mengingat kisah tragis dari kelima anak itu, masing-masing menderita melalui eksperimen dan pelecehan yang mengerikan. Mereka semua menjadi 5 dosa besar setelah mengalami tragedi pribadi mereka sendiri dan membangkitkan kekuatan besar mereka, dan Alan tahu sejak awal bahwa peluang untuk menyelamatkan mereka semua dengan sempurna sebelum tragedi mereka terjadi sangat tipis. Bersantai di rumput, Alan meminta ksatrianya untuk memberikan kabar terbaru tentang panti asuhan, bahkan melaporkan bahwa semuanya berjalan lancar. Dia menambahkan bahwa anak-anak yang awalnya seperti boneka rusak telah jauh lebih ceria di lingkungan baru mereka. Alan senang mendengar ini, menyadari bahwa mereka tidak perlu mempekerjakan pengasuh tambahan untuk panti asuhan. Dan karena itu dia terkejut bahwa Yuchiya menangani tanggung jawabnya dengan sangat baik, menghubungkannya dengan keterikatan karakternya pada panti asuhan. Dia menyimpulkan bahwa Euchiya adalah anak yang baik bagaimanapun juga. Kemudian rekannya bertanya apakah ada sesuatu yang istimewa dalam surat itu, dan surat itu merinci bagaimana semua anak tumbuh dengan luar biasa dan tidak perlu khawatir tentang dus atau yang lainnya. Alan merasakan kebanggaan melihat kelima dosa masa depan tumbuh normal, membuktikan bahwa lingkungan benar-benar penting, dan kemudian satrianya bertanya kapan dia berencana untuk akhirnya bertemu mereka secara langsung, mengingatkannya bahwa dia selalu mengatakan akan ada waktu untuk itu. Alan ragu-ragu sebelum mengakui bahwa dia sebenarnya tidak berniat untuk bertemu mereka secara langsung. Dia tahu akan baik untuk lebih dekat dengan mereka, tetapi proses mereka menjadi dosa sangat mengerikan dan tragis.
Dia menutupi wajahnya, mengakui bahwa meskipun dia menyelamatkan mereka sebelum mereka terbangun, dia masih takut akan potensi mereka. Dia memutuskan bahwa mungkin dalam 5 tahun, mungkin cukup aman untuk bertemu mereka, dan satrianya diam-diam menerima keputusannya. Bangsa muda itu kemudian menyatakan bahwa yang dia butuhkan sekarang adalah keterampilan bela diri untuk bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Rekannya menunjukkan bahwa sihir membutuhkan bakat dan kemudian bertanya apakah tuannya pernah mendengar tentang kelompok yang disebut Bulan Biru. Alan berpura-pura tidak tahu, mengatakan dia belum pernah mendengar tentang mereka ketika satrianya menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok baru yang memburu penjahat. Tuan muda itu berkomentar bahwa membersihkan sampah terdengar seperti pekerjaan yang bagus, tetapi menolak mereka sebagai kelompok sementara yang bukan bagian dari cerita asli permainan. Namun, sang satria mengungkapkan dengan ekspresi panik bahwa kelompok itu tampaknya bahkan mulai membunuh bangsawan. Jadi, berpura-pura tiba-tiba merasa takut, Alan mengatakan kepada rekannya bahwa mulai sekarang dia akan tidur di kamar tepat di sebelahnya. Malam itu, di sebuah bangunan terpencil dan bersahaja, pertemuan rahasia akan segera berlangsung. Sesosok duduk dalam bayang-bayang, siap untuk mendengar laporan kegiatan mingguan dari kelompok misterius yang dikenal sebagai Bulan Biru. Ucu, dosa murka, mendengarkan saat rekan-rekannya melaporkan keberhasilan misi mereka. Seorang gadis bertelinga kucing yang ceria melaporkan bahwa dia telah mengurus semua yang ada di wilayah yang ditugaskan kepadanya. Xiao Yang, dosa kesombongan, dengan bangga menyatakan bahwa dia telah berurusan dengan semua pedagang budak. Dia memamerkan pakaian barunya dan bercanda tentang permainan yang dia mainkan dengan para korbannya sebelum melenyapkan mereka. Rin, dosa keserakahan, dengan tenang mengkonfirmasi bahwa semua mayat dari misi Xiao Yang telah dikubur. Dia kemudian melaporkan bahwa wilayah selatan juga telah diurus, ekspresinya serius. Seorang pemuda berambut perak menambahkan bahwa laboratorium eksperimen manusia ilegal dan organisasi Avalon telah ditangani. Rai dan dosa kemurnian menyeringai, mengkonfirmasi bahwa musuh mereka dihancurkan tanpa jejak. Yuchia tersenyum, senang bahwa semuanya berjalan sesuai dengan kehendak tuan mereka, dan mereka adalah organisasi rahasia Bulan Biru, dan mereka ada untuk melayani bulan besar dan tuan mereka. Jadi, Yue percaya bahwa di bawah kehendak tuan mereka, semuanya sempurna, dan tidak mungkin ada masalah. Namun, Dius mendekatinya dengan dokumen berbahaya yang ditemukan selama pembersihan selatan. Kepercayaan diri sempurna Yuch goyah saat dia membaca isi dokumen yang mengejutkan itu. Anggota Bulan Biru lainnya melihat ke atas, ekspresi mereka berubah serius saat mereka menunggu reaksinya. Anggota kelompok lainnya merasakan beratnya situasi, sikap ceria mereka yang biasa digantikan oleh keheningan yang tegang. Dokumen itu mengungkapkan plot jahat. Setelah hitungan yang sakit meninggal, seorang kaki tangan akan melenyapkan rambut dengan meracuni. 2 tahun kemudian, Alan menghadiri pemakaman lain. Kali ini untuk ayahnya, Hitung Palatio. Penyebab resmi kematian Hitungan tua tercantum sebagai serangan jantung, wajahnya damai di peti mati. Namun, mengingat sejarah penyalahgunaan narkobanya, Alan tahu penyebab sebenarnya jauh dari alami. Jadi di pemakaman, dia mendengar percakapan tentang Bulan Biru yang menyergap dan melenyapkan kelompok lain di malam hari, dan menyadari bahwa orang-orang akhirnya mulai menganggap serius Bulan Biru sebagai ancaman. Tanpa ada yang tersisa untuk meratapi dia, pemakaman Hitungan berakhir dalam keheningan yang tenang dan suram. Jadi saat Alan dan satrianya berjalan pergi, Liu, kepala keluarga yang baru, mengawasi mereka dari kejauhan. Kembali di rumah besar yang sekarang kosong, bahkan bertanya kepada tuannya apa rencananya untuk masa depan. Sang satria terkejut menemukan Alan mengemasi tasnya dan disuruh mulai mengemasi tasnya juga. Alan menyatakan bahwa mereka meninggalkan perkebunan yang sangat mengejutkan rekannya, dan dia menjelaskan bahwa mereka tidak pergi untuk selamanya, tetapi malah menuju ke bagian selatan wilayah itu. Jadi saat Satria dengan benar menebak tujuan mereka adalah Rodmul, sebuah desa kecil di selatan, Alan mengkonfirmasi rencananya untuk pindah ke desa yang tenang itu, dan mereka menyiapkan kereta untuk keberangkatan mereka. Leo mengawasi dari balkon saat kereta adik laki-lakinya meninggalkan perkebunan besar. Ekspresinya dingin dan perhitungan saat dia melihat mereka pergi, niat sebenarnya tersembunyi. Di rumah baru mereka, Alan dan satrianya menikmati kehidupan yang damai dengan Alan memasak sarapan sederhana untuk mereka. Bangsa muda itu membalik sepotong roti panggang, menikmati kesenangan sederhana dari kehidupan barunya yang tenang. Namun, hanya 3 hari setelah kedatangan mereka, dia terpaksa kembali ke rumah besar lagi. Dia tiba untuk menemukan pemakaman lain, kali ini untuk kakak laki-lakinya Leo. Alan frustrasi karena kembali ke rumah besar yang basah kuyup dengan darah, mempertanyakan mengapa semua bendera kematian berbeda kali ini, dan dia melihat tubuh Leo di peti mati dan mencatat bahwa penyebab kematiannya adalah pisau yang menusuk jantungnya. Dia bertanya-tanya siapa yang mungkin telah membunuh kakak laki-lakinya yang kuat dan kejam itu. Jadi saat dia merenungkan misteri itu, dia secara tidak sengaja melakukan kontak mata dengan salah satu pelayat lainnya. Pria itu segera panik dan meminta maaf karena melakukan kontak mata dengan cepat diseret oleh tamu gugup lainnya. Alan bingung dengan perilaku aneh tamu itu, bertanya-tanya mengapa mereka semua tiba-tiba bertingkah sangat takut padanya.
Pelayat lainnya berbisik di antara mereka sendiri dan dengan cepat menjauh saat kesatrianya, Yeben, mendekatinya. Tuan muda itu bertanya kepada rekannya apakah dia telah menemukan informasi mengenai kematian mendadak saudaranya. Sang satria mengingat percakapan sebelumnya di mana dia bertanya kepada Alan apakah dia yang menghancurkan seluruh organisasi Avalon dalam semalam. Alan melihat ke atas, benar-benar bingung dengan situasi saat para tamu terus memberinya jarak yang lebar. Cerita kembali ke hari Alan berangkat ke Lomo. Saat keretanya berangkat, rekannya memulai percakapan tentang tujuan mereka. Rekannya bertanya mengapa dia memilih Lotmul, menyarankan sebuah kota akan menjadi pilihan yang lebih baik. Alan hanya bersenandung mempertimbangkan pertanyaan itu. Dengan seringai percaya diri, Alan dengan tegas tidak setuju. Dia menyatakan bahwa Lotmul adalah tujuan penting terakhir untuk rencana besarnya. Dia menjelaskan bahwa misinya adalah untuk menyelamatkan 5 dosa besar dari kemalangan mereka, sehingga mencegah masa depan yang penuh dengan keputusasaan. Dengan mengubah nasib mereka, dia berhasil menghentikan kehancuran dunia dan mengantarkan era perdamaian bagi semua orang. Dia memilih Lodmel karena sama sekali tidak terkait dengan kejadian cerita aslinya. Ditambah lagi, di sana sudah ada villa mewah yang menantinya. Tempat yang sempurna untuk akhirnya hidup tenang dan santai seperti bangsawan, jauh dari semua kekacauan yang harus dia alami. Tapi rekannya tidak yakin dengan penjelasan sederhana itu. Dia menunjukkan bahwa tuan muda selalu menghindar saat merasa terganggu. Elon dengan canggung berdeham, dengan cepat mencoba mengalihkan topik pembicaraan dan mengakhiri percakapan. Sementara itu, kembali ke perkebunan yang baru saja dia tinggalkan. Seorang sosok menyendiri mengawasi dari balkon tinggi saat kereta menghilang di jalan. Pria itu, kakak Alan, Leo, menatap kereta tersebut. Dia dengan dingin bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia harus membunuh adiknya. Dia merenungkan bahwa anak itu toh tidak berguna. Dia bahkan berpikir untuk meracuninya setelah kematian ayah mereka tetapi tidak pernah melakukannya. Dan karena adiknya sekarang menuju perbatasan tanpa ribut, Leo tidak melihat alasan mendesak untuk bersusah payah membunuhnya. Dia mencibir, berpikir bahwa mungkin kesulitannya sendiri dengan Avalon adalah alasan sebenarnya dia membiarkan masalah itu berlalu untuk saat ini, dan tangannya mencengkeram erat pagar batu. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa adiknya tidak lebih dari gangguan yang terus-menerus. Berpaling dari pemandangan itu, Leo memanggil seorang pria bernama Alman. Dia memberikan perintah sederhana untuk mengikuti kereta yang berangkat. Alman, yang terungkap sebagai tangan kanan Leo, bertanya apakah ini berarti dia ingin dia membunuh target. Leo berbalik sedikit terkejut di wajahnya. Dia tampak heran bahwa bawahannya akan mempertanyakan perintah yang begitu lugas. Dia merasa aneh, mencatat bahwa Alman adalah seseorang yang selalu mengikuti setiap perintah tanpa satu keluhan pun. Pertanyaan tiba-tiba dari bawahannya yang paling patuh membuat Leo curiga dan membuatnya gelisah. Leo yang kesal dengan dingin mengingatkan bawahannya bahwa satu-satunya tugasnya adalah melakukan apa yang diperintahkan tanpa bertanya. Tapi sebelum dia bisa selesai, Almond tiba-tiba menyerang, mendaratkan pukulan bercahaya yang kuat langsung ke dada tuannya. Terkejut dan berdarah, Leo melihat ke bawah pada pedang yang menusuknya, menuduh bawahannya yang dulunya setia berani mengkhianatinya. Penyerang dengan tenang menjawab bahwa dia kebetulan menikmati permainan perang, mengungkapkan motif tersembunyi di balik tindakannya. Kemudian terungkap bahwa Almond sebenarnya tersembunyi, seorang anggota organisasi Bulan Biru yang waktunya melayani Leo sangat menyenangkan. Dia menjelaskan bahwa organisasinya mengikuti keyakinan dari Bulan Merah, di mana Bulan Biru bertindak sebagai pedang, bergerak hanya saat diayunkan. Namun dia melanjutkan jika ada yang berani mencoba dan mencelakai Bulan Besar, kesetiaan mereka segera berubah. Dalam kasus khusus itu, mereka diizinkan untuk bergerak sendiri. Dia kemudian dengan brutal menarik pedangnya dari dada Leo. Saat mantan tuannya terhuyung mundur, Hayden mengungkapkan bahwa dia menunggu 2 tahun agar Leo akhirnya memberikan perintah untuk menyakiti Bulan Besar. Leo dengan lemah mengancamnya dengan anak buahnya, tetapi Hayden membalas bahwa dengan kata-kata terakhir itu, Avalon sekarang ditakdirkan untuk menghilang dari benua itu. Memandang tanpa emosi saat Leo pingsan, berkomentar bahwa seluruh situasi itu sangat disayangkan. Dia menyatakan bahwa Bulan Besar telah memberi Leo kesempatan. Dia kemudian melemparkan pria yang sekarat itu dari balkon ke malam, dan adegan beralih ke kota Lotmol yang damai, bermandikan cahaya hangat matahari terbit. Jauh dari pengkhianatan, Alan bangun dan meregangkan tubuh, dengan gembira berpikir dalam hati bahwa Lotmul benar-benar surga. Dia duduk di tempat tidur, menikmati pagi yang damai dan kebebasan untuk bangun kapanpun dia mau. Dia dan rekannya menikmati sarapan yang tenang bersama, kesenangan sederhana yang akhirnya bisa dia nikmati. Saat dia menikmati sepotong roti panggang, dia berpikir tentang bagaimana dia akhirnya bisa hidup seperti bangsawan sejati dan bahkan bercanda tentang memulai bisnis roti panggang. Tetapi makanannya yang tenang terputus ketika rekannya bergegas masuk mengumumkan bahwa telegram baru saja tiba untuk tuan muda. Terkejut, tangan Alon tergelincir dan sepotong roti panggang mentega di garpunya mulai jatuh. Sepotong roti panggang itu mendarat dengan bunyi lembut di lantai yang bersih, bagian atasnya menghadap ke bawah. Telegram itu berisi berita mengejutkan. Menyusul kematian saudaranya, Leo Palatio, Alon diminta segera kembali ke perkebunan.
Dia menatap pesan itu dengan tidak percaya. Surga hidupnya yang singkat, uji coba gratis 3 hari kedamaian telah berakhir tiba-tiba dan tak terduga, dan jadi dia menemukan dirinya kembali di perkebunan Palatio, berdiri dengan muram di samping rekannya saat mereka melihat peti mati saudaranya yang terbuka. Dia segera menyadari bahwa semua pelayan dan penjaga gemetar ketakutan. Dia bertanya-tanya mengapa semua orang bereaksi sedemikian ekstrem. Rekannya kemudian berbalik dan bertanya langsung kepadanya sejak kapan dia menjadi dalang yang bertanggung jawab untuk menghancurkan organisasi Avalon. Alan benar-benar kehilangan kata-kata, merasa seperti dia telah dilemparkan ke simulasi tanpa henti dari situasi yang gila dan tidak dapat dipercaya. Duduk bersama rekannya kemudian dia meminta penjelasan sederhana yang dapat dia pahami tentang mengapa dia tiba-tiba menjadi tersangka utama. Pria itu menjelaskan itu karena Alan adalah satu-satunya orang yang mendapatkan keuntungan dari kematian saudaranya dan hilangnya Avalon. Waktunya terlalu sempurna. Leo dibunuh tepat setelah mereka meninggalkan rumah besar, memberi Alan alibi yang sempurna dan menjadikannya pewaris baru. Selanjutnya, dengan seluruh organisasi Avalon dimusnahkan, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menimbulkan masalah atau menyelidiki kematian Leo dengan benar. Rekannya menyimpulkan dengan gaya, menyatakan bahwa Alan sekarang adalah dalam county dengan seorang pembunuh bayaran yang kuat di sisinya. Kewalahan, Alan duduk mencoba mencari tahu dari mana harus memulai. Dia tidak dapat memikirkan kelompok manapun yang mampu melakukan hal seperti itu. Dia kemudian mengingat percakapan sebelumnya dan bertanya kepada rekannya tentang organisasi yang memburu orang lain. Pria itu menyarankan Bulan Biru. Namun, rekannya dengan cepat menolak gagasan itu, menyatakan bahwa Guild Informasi telah melaporkan bahwa tidak mungkin itu mereka. Dan jadi dia menjelaskan bahwa Bulan Biru mungkin tidak meninggalkan mayat, tetapi mereka selalu meninggalkan tanda khas mereka sebagai kartu panggil. Dalam kasus ini, bagaimanapun, anggota Avalon dibunuh secara brutal oleh pedang, dan tempat kejadian perkara digambarkan sebagai visi neraka. Elon akhirnya memahami situasinya. Inilah sebabnya mengapa semua orang sekarang melihatnya sebagai dalang yang kejam dengan ahli pedang di bawah komandonya. Dia ingat bahwa Bulan Biru tidak pernah muncul dalam permainan. Dia beralasan bahwa kelompok yang lemah seperti itu tidak mungkin menjadi pelakunya yang sebenarnya dan bertanya-tanya siapa itu. Dia menoleh ke gadis berambut perak yang dia selamatkan, yang sekarang menjadi salah satu sekutunya, dan bertanya apakah kelompoknya berhasil menemukan jejak apapun di tempat kejadian. Gadis berambut hijau melangkah maju sebagai gantinya, memastikan mereka tidak menemukan apapun. Dia dan yang lainnya tampak siap untuk bertarung. Gadis bertelinga kucing menimpali dengan penuh semangat, mengacungkan belatinya, dan memastikan bahwa ada banyak dan banyak mayat di tempat kejadian. Dalam kilas balik, seorang anak laki-laki dengan sayap kupu-kupu bercahaya mengumumkan kedatangan mereka. Dia menyatakan ada 486 anggota Avalon yang tersisa, dan seperti yang diperintahkan oleh bos mereka, mereka bergerak untuk menangani sisa pasukan organisasi terkenal itu. Seorang pemuda berambut putih dengan pedang besar menegaskan dengan menyeringai bahwa mereka memotong setiap satu dari mereka menjadi 2. Gadis berambut perak menyaksikan kehancuran itu dengan senyum puas, menganggap pekerjaan mereka sempurna dan hasilnya bagus. Hanya dalam 5 hari, organisasi Avalon yang besar, yang pernah memegang kekuatan besar atas kerajaan Asteria, benar-benar berubah menjadi debu. Kembali di masa sekarang, gadis itu memberitahu pemuda berambut putih bahwa pembersihan belum selesai, mendorongnya untuk bertanya apa maksudnya, dan kemudian pemuda itu mempersembahkan sebuah folder, mengungkapkan bahwa dia menemukan bukti lebih banyak bangsawan yang terhubung dengan kegiatan terlarang Avalon. Dia secara khusus menunjuk Daci Alca, yang tampaknya sangat terlibat dengan organisasi yang sekarang tidak berfungsi itu. Gadis berambut perak terdiam sesaat, menyerap informasi baru tanpa reaksi lahiriah apapun. Dia kemudian mendongak dengan kilatan merah jahat di matanya dengan yakin menyatakan bahwa dia sudah tahu apa yang akan dia katakan. Timnya yang terdiri dari gadis bertelinga kucing, anak laki-laki bersayap, dan gadis berambut hijau berdiri siap untuk mengikuti perintahnya. Pemuda berambut putih menyeringai siap beraksi. Dia menyatakan mereka akan mengurus target baru dengan tenang dan efisien. Sang pemimpin menutup matanya sejenak, seolah mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya dari rencana mereka. Dia kemudian menoleh ke gadis berambut hijau dan bertanya apakah Guild Informasi bersih dan semuanya beres. Gadis itu menegaskan bahwa Guild menganggap masalah ini tidak terkait dengan Blue Moon, dan teman kucingnya dengan bersemangat menyajikan dokumen-dokumen itu. Semua Guild memiliki pendirian yang sama, mengaitkan seluruh pembantaian itu dengan peristiwa yang sekarang mereka sebut neraka yang diciptakan oleh ahli pedang. Maka dokumen-dokumen itu melayang di sekelilingnya. Anak laki-laki bersayap itu bertanya apakah mereka harus mempertahankan pengawasan pada target baru. Pemimpin mereka bersikeras agar mereka mempertahankannya, menambahkan bahwa masalah ini sama sekali tidak boleh sampai ke orang itu. Ekspresinya berubah serius. Dia kemudian menjelaskan kepada kelompoknya bahwa kasus khusus ini bukanlah perintah resmi. Itu adalah masalah pribadi, karena Leo menargetkan Elan, dan dia mengingatkan timnya bahwa sebuah pedang seharusnya berpikir sendiri. Itu hanya ada untuk digunakan oleh tuannya. Blue Moon hanya boleh bergerak atas perintah, dan dia memperingatkan mereka untuk selalu mengingat bahwa orang itu tahu semua yang mereka lakukan.
Dan dia memberikan peringatan terakhir yang keras kepada bawahannya, menyuruh mereka untuk tidak pernah mengecewakan orang yang mereka layani. Anak laki-laki dengan sayap kupu-kupu tampak bimbang, mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat memahami sesuatu tentang pemimpin mereka, Yuria. Dia merasa aneh bahwa seseorang dengan kemampuan yang begitu luar biasa akan merasakan begitu banyak kecemasan dan kegugupan hanya karena ketahuan. Setelah beberapa saat, dia tampaknya mencapai kesimpulan, mengangkat dokumen, dan menyatakan bahwa dia mengerti sekarang semua yang mereka lakukan adalah untuk bulan yang agung, untuk orang itu. Adegan kemudian beralih ke kediaman baru Alan di malam hari. Di dalam, Alan benar-benar kelelahan, merosot di atas meja yang dipenuhi dengan dokumen dan menggumamkan bahwa dia tidak tahan lagi. Setelah pemakaman saudaranya, dia sangat sibuk selama sebulan, terpaksa menangani semua urusan perkebunan. Yang dia inginkan hanyalah bersantai dan hidup dari uangnya seperti bangsawan yang layak. Dia merasa telah mendapatkannya, meskipun dia telah mendapatkan beberapa kebencian. Masalahnya adalah kematian Leo, yang seharusnya terjadi 6 tahun kemudian telah mengubah garis waktu secara drastis, menumpuk semua pekerjaan padanya. Saat dia akan putus asa, ketukan gugup datang di pintu, dan beberapa pengikut masuk membawa lebih banyak tumpukan dokumen. Alan menghela nafas bertanya-tanya mengapa semua orang bekerja begitu keras. Dia ingat bahwa ketika hitungan sebelumnya ada di sekitar, mereka semua malas. Para pengikut sekarang ketakutan, salah mengira keheningannya sebagai kemarahan. Mereka berpikir mereka harus bekerja lebih keras karena mereka tidak ingin mati. Elon menyadari bahwa para pengikut juga bekerja dengan serius karena rumor tentang dirinya sebagai dalang. Dia hanya berharap mereka menangani semuanya sendiri. Kemudian, temannya menemukannya memanggang ubi jalar di atas api ajaib, memanggil tuan muda. Pria itu mengakui bahwa dia benar-benar terkejut dengan pertumbuhan pesat dan kemampuan magis Elon. Dia mencatat bahwa mencapai tingkat kedua sihir hanya dalam 2 tahun belajar sendiri adalah tanda bakat yang luar biasa dan langka, dan biasanya dibutuhkan sekitar 4 tahun pelatihan khusus, dan bahkan kemudian seseorang harus dilahirkan dengan karunia untuk sihir untuk menggunakannya sama sekali. Elon menepisnya, mengatakan dia hanya berlatih keras untuk membela diri karena dia sangat cemas tentang potensi ancaman. Dia kemudian menolak bakatnya sendiri, mempertanyakan apa gunanya ketika keterampilannya hanya setengah matang dan tidak lengkap. Dalam kilas balik singkat, dia ingat ketika dia pertama kali mulai berlatih, merasa aneh menggunakan sihir di dunia fantasi. Saat itu, dia percaya dia bisa belajar perlahan, berpikir bahwa begitu rencana utamanya selesai, dia akan aman dari bahaya apapun. Tapi sekarang dengan kelangsungan hidup menjadi perhatian nyata, dia telah menyadari kebenaran. Lubang mananya sangat kecil, dan tidak ada yang dia coba tampaknya berhasil. Lubang mana tempat seseorang dilahirkan adalah sifat tetap seperti tipe tubuh alami seorang atlet, dan itu tidak dapat diubah. Dan saat dia memvisualisasikan jalur energinya sendiri, dia menyimpulkan bahwa lubang mana pribadinya sayangnya agak sangat kecil. Bahkan sangat kecil, sehingga tidak ada jumlah pelatihan yang dapat mengatasi keterbatasan mendasar pada kekuatannya ini. Saat dia akan menyerah, temannya Ivan menyela, memegang amplop dan mengumumkan undangan dansa telah tiba untuknya. Elon mendongak dari kentang panggangnya yang terkejut dengan berita tak terduga dan mempertanyakan gagasan untuk menghadiri pesta dansa. Adegan beralih dan Alan sekarang mengenakan seragam formal yang bagus dengan jubah, terlihat seperti bangsawan berpangkat tinggi. Terlepas dari penampilannya yang mengesankan, dia sudah merasakan gelombang kelelahan hanya karena hadir di acara akbar itu, dan narasi menjelaskan ini adalah pesta reguler yang diadakan untuk tujuan membangun jaringan di antara para bangsawan kerajaan Astria Selatan. Dia memutuskan bahwa karena dia akan segera menjadi hitungan, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk membangun beberapa koneksi untuk masa depan. Namun, dia dan temannya berdiri dengan canggung di samping, terisolasi dari kerumunan yang berbaur di ballroom mewah. Seorang bangsawan muda bernama Lim mendekati mereka, tetapi ketika dia menyapa Alan, hitungan muda itu tampak tersentak gugup. Setelah sapaan singkat dan dingin, Lim dan kelompoknya segera melewati Alan tanpa sepatah kata pun dengan sengaja mengabaikannya. Evan mencoba menghiburnya, mengatakan kepadanya untuk tidak kesal, tetapi Alan dengan dingin bersikeras bahwa dia tidak terganggu sama sekali, dan dia menyatakan bahwa dia sepenuhnya mengharapkan perlakuan semacam ini. Dia kemudian memberitahu Evan bahwa dia akan kembali dan berjalan pergi dengan tatapan bertekad. Dia tahu dia diabaikan karena dia dan keluarganya kurang memiliki martabat dan reputasi yang diharapkan dari bangsawan tinggi. Tidak seperti kakek buyutnya yang termasyur, keluarga Palacio saat ini dipandang rendah sebagai domba hitam dari timur, tetapi dia tidak datang ke sini tanpa rencana. Dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan sosial yang diam-diam dia latih untuk mengubah situasi. Dia mendekati seorang wanita muda dan mengomentari anggur, mencatat bahwa rasanya benar-benar unik dan menarik. Bersandar dengan ekspresi intens, dia menambahkan bahwa aromanya tampak sangat khas dan menyenangkan. Dengan senyum menyeramkan, dia mengatakan dia ingin memiliki beberapa botol di rumah, berpikir ekspresi lembut adalah keharusan untuk bersosialisasi. Namun pendekatannya yang terlalu intens benar-benar menakuti wanita muda itu yang menatapnya dengan mata lebar dan ketakutan.
Dia tergagap bahwa dia akan berbicara dengan ayahnya dan menyiapkan anggur untuknya segera sebelum melarikan diri dengan panik, dan menyadari ini bukan yang dia maksudkan ketika para bangsawan lain berbisik bahwa dia lebih jahat daripada saudara-saudaranya yang terkenal. Dalam penyangkalan, Alan hanya menyimpulkan bahwa wanita muda itu pasti sangat pemalu, menolak untuk menerima kegagalan sosialnya. Beberapa saat kemudian, temannya mendekat berkomentar dengan sedikit kekaguman bahwa jarahannya entah bagaimana meningkat lagi. Daftar hadiah, termasuk kuda yang bagus, teh dan anggur, tetapi Alan patah semangat menyesalkan bahwa bahkan studi anggurnya pun tidak berguna. Dia akhirnya menerima bahwa nama keluarga Palatio jauh lebih terkenal dan dibenci daripada yang pernah dia bayangkan. Karena rumor bahwa dia membunuh saudara-saudaranya yang jahat, dia tampaknya telah menjadi orang yang dihindari semua orang dengan segala cara. Dia memberitahu temannya bahwa dia akan mencari udara segar. Temannya hanya mengatakan, oke, saat dia melihatnya berjalan pergi. Dari kejauhan, seorang wanita elegan dengan rambut merah mencolok mengamatinya dengan ekspresi tenang saat dia menyesap anggurnya. Elan menemukan balkon yang tenang dan bersandar di pagar, melihat ke langit malam dan menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya-tanya di mana semuanya menjadi begitu salah ketika suara feminin yang lembut tiba-tiba bertanya apakah dia bisa berbicara dengannya sejenak. Dia berbalik benar-benar terkejut bahwa seseorang akan dengan sukarela mendekatinya setelah bagaimana para tamu lain bertindak. Dia melihat ke arah pintu hias, mencoba mencari tahu siapa yang berbicara kepadanya dari bayang-bayang. Suara misterius itu hanya berkata, "Itu aku." Saat dia menunggu orang itu melangkah ke cahaya bulan dan mengungkapkan identitas mereka, seorang wanita muda dengan rambut coklat panjang muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Loria, putri ketiga dari rumah Kadipaten Alci. Dia segera mengenali nama keluarga Alci dan menyapa wanita muda itu dengan kewaspadaan yang baru ditemukan. Dia ingat dari permainan bahwa keluarga Alkia adalah salah satu dari 3 penjahat hebat yang dikenal sebagai domba hitam dari utara. Dia beralasan bahwa siapapun yang mau berbicara dengannya tidak mungkin menjadi orang biasa mengingat reputasinya saat ini. Tetapi saat dia melihat Loria, dia merasa kesulitan untuk mengingatnya. Dia tidak ingat pernah melihat gadis khusus ini dalam permainan. Loria merasakan kebingungannya dan memutuskan untuk langsung ke intinya dengan permintaannya. Dia menatapnya memohon. Dia memintanya untuk meminjamkan kekuatannya, sebuah permintaan yang mengirimkan sengatan ke Alan saat dia menatap balik padanya dengan mata berbinar. Bangsawan muda itu melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Dia mengungkapkan bahwa dia akan segera dibunuh. Pengakuannya menggantung di udara saat mereka berdiri sendirian di balkon rumah besar yang diterangi cahaya bulan. Gadis muda itu menunduk dengan gugup menggenggam tangannya saat dia menunggu tanggapannya terhadap wahyu mengejutkannya. Dia menjelaskan bahwa dia selalu menerima kasih sayang ayahnya dan sampai sekarang dia dilindungi sebagai putri dari selirnya. Namun sekarang Duke of Alci telah jatuh sakit parah dan posisinya di dalam keluarga menjadi sangat genting. Dengan ayahnya diranjang kematiannya, saudara perempuannya sekarang berencana untuk membunuhnya. Dia menyimpulkan bahwa situasinya adalah tentang bertahan hidup. Alan akhirnya mengerti mengapa dia tidak mengingatnya. Dia menyadari bahwa dalam garis waktu game aslinya, dia sudah mati bahkan sebelum cerita dimulai. Loria kemudian membuat permohonan putus asa untuk bantuannya, tetapi tanpa ragu sedikit pun, Alan dengan tegas menolak permintaannya, berbalik dari bangsawan muda yang putus asa itu. Sebelum dia bisa pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia membantunya, dia akan memberinya setengah dari rumah Alci, tetapi dia memotongnya. Dia berpikir dalam hati bahwa situasinya menyedihkan, tetapi dia memiliki cukup masalah hanya untuk menjaga dirinya tetap hidup dan dapat mengundang lebih banyak bahaya. Dia juga tahu bahwa bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak memiliki kekuatan khusus untuk ditawarkan, tidak seperti yang disarankan oleh rumor. Lauria memperhatikannya berjalan pergi, ekspresinya beralih dari keputusasaan menjadi tekad yang tenang. Saat dia meninggalkan balkon, Alan mencengkeram kerahnya, merasakan perasaan sesak napas yang tiba-tiba dan luar biasa. Saat dia berbalik untuk pergi, wanita muda itu memanggil untuk terakhir kalinya, mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi padanya. Dia berjalan pergi melalui ballroom yang sekarang kosong, diam-diam berharap bahwa gadis putus asa itu berhasil menemukan sekutu yang baik untuk membantunya. Sementara itu, 2 sosok berkerudung mengawasi dari atas. Seseorang mencatat bahwa Alci telah mendekati bulan besar dan mempertimbangkan untuk memberitahu bulan merah, tetapi sosok lainnya mengatakan itu tidak perlu. Dia menjelaskan bahwa, menurut informasi mereka, Loria tidak terjerat dengan Avalon. Ini berarti bangsawan muda itu bukan salah satu target Raiden yang menyederhanakan misi mereka saat ini secara signifikan. Sosok pertama setuju itu membuat segalanya lebih mudah karena anggota keluarga Alcoa lainnya akan ditangani juga. Mereka sekarang memiliki fokus baru. Menurut perintah bulan merah, prioritas mereka adalah untuk memutus aliran informasi sehingga insiden Avalon tidak pernah mencapai bulan besar. Kembali di lantai ballroom, Alan kebetulan melihat ke atas, memperhatikan 2 sosok misterius mengawasinya dari balkon di atas. Dia merasa seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekelilingnya ketika wanita berambut merah dari sebelumnya tiba-tiba mendekat dan menyapanya.
Dia benar-benar terkejut, bertanya-tanya apakah sapaan itu benar-benar untuknya. Dia menjawab dengan halo sederhana, merasa sedikit berharap, tetapi kemudian dia mengenali wajahnya dari permainan dan segera berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia adalah karakter teduh lainnya. Wanita itu tersenyum malu-malu di balik kipasnya, dan Alan menyimpulkan bahwa siapapun yang mendekatinya terlebih dahulu tidak mungkin menjadi bangsawan normal. Dia memutuskan untuk ikut bermain, menyapanya secara formal sebagai Lady Zenonia. Dia pura-pura terkejut, bertanya kepadanya bagaimana dia tahu namanya. Alan dengan tenang menjawab bahwa tentu saja dia mengenalnya, menjelaskan bahwa dia cukup terkenal di seluruh kerajaan. Dia ingat 3 rumah penjahat besar Istria. Di utara, ada rumah Alcia yang terkenal. Di timur, ada keluarganya sendiri, rumah Palatio yang dipermalukan dan ditakuti, yang dikenal sebagai domba hitam. Dan akhirnya, di barat, ada orang-orang bejat terkenal dari keluarga Zenonia yang memegang kekuatan signifikan. Wanita, Putri Cleilda dari Count Zenonia, bertanya dengan main-main apakah dia benar-benar setenar itu dengan tatapan licik di matanya. Alan ingat bahwa jika keluarganya dianggap sebagai geng brutal, Zenonia adalah sindikat gaya korporat yang jauh lebih halus. Dia merasa sangat terpukul, menyadari dia hanya ingin membuat beberapa koneksi damai, tetapi dia terus bertemu dengan penjahat besar sebagai gantinya. Dia memutuskan untuk memainkan peran seorang bangsawan yang ramah, mengatakan kepadanya bahwa dia mengenalnya karena dia cantik, tetapi dia secara internal memutuskan untuk tidak pernah terlibat. Kalia berterima kasih padanya atas pujian itu dan, dengan kilatan berbahaya di matanya, menyarankan agar mereka berbicara lebih banyak di suatu tempat pribadi. Alon dengan cepat menolak, menyatakan ada terlalu banyak mata yang mengawasi mereka. Dia diam-diam memohon agar dia membiarkannya pergi dengan tenang. Dia memberinya senyum penuh arti, berkomentar bahwa dia sama seperti yang dikatakan rumor yang hanya meningkatkan kepanikan internalnya. Saat dia berjalan pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa dia menantikan untuk bertemu dengannya lagi, membuatnya benar-benar bingung dengan pertemuan itu, dan wanita elegan itu menghilang kembali ke kerumunan bangsawan. Misinya untuk menguji Count Palacio yang baru tampaknya selesai untuk saat ini. Alana ditinggalkan sendirian, benar-benar bingung dengan interaksi yang tiba-tiba dan aneh dengan Lady Zenonia yang terkenal. Jauh di atas, 2 sosok berkerudung melaporkan bahwa informasi tentang insiden Avalon sedang dikendalikan dengan sempurna. Tapi ada kekhawatiran baru. Tampaknya Kalia Zenonia terus-menerus mengamati Alon. Elan, salah satu tokoh, mencatat bahwa Count muda itu sekarang memiliki ekor dan karena mereka tidak memiliki perintah langsung mengenai dia, mereka memutuskan untuk hanya menonton dan melenyapkannya jika dia menjadi ancaman. Beberapa waktu kemudian, Alan dan temannya berdiri di depan ngarai yang dalam dan gelap, bahkan bertanya apakah tuannya yakin tentang lokasi ini. Alan mengabaikan pertanyaan itu, mencatat betapa gelapnya di dalam ngarai meskipun siang bolong. Dia akhirnya menemukan tujuan sebenar. Mereka masuk ke dalam, di mana mereka menemukan batu-batu kuno yang ditutupi dengan rune biru yang bersinar. Elon merasa lega melihat itu adalah yang asli. Dia mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya dia datang jauh-jauh ke selatan adalah untuk menemukan lokasi tertentu, labirin bisikan. Dia menjelaskan bahwa jika seseorang dapat memecahkan teka-teki di 8 ruang labirin, mereka akan mendapatkan artefak berharga sebagai hadiah. Dia tersenyum percaya diri, mengingat seluruh panduan dari game. Akhirnya saatnya untuk menikmati kegembiraan dari beberapa penggilingan kuno. Mereka berjalan melewati rune besar yang bersinar yang menandai pintu masuk, siap menghadapi tantangan labirin kuno. Elon kagum melihat labirin sebagai pintu masuk dalam kehidupan nyata. Meskipun dia muak dengan tempat itu di dalam game, rasanya berbeda sekarang. Evan terkesan dengan ngarai itu, bertanya bagaimana tuannya tahu tentang tempat-tempat seperti itu. Alan hanya mengatakan dia sering datang ke sini, dan dia kemudian menganggap kebingungan temannya sebagai lamunan dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi, membuat pria lain itu benar-benar bingung. Di dalam labirin, Evan melihat ke atas ke balok batu besar yang tergantung menyeramkan di atas kepala, menyadari itu akan menghancurkan mereka jika mereka gagal memecahkan teka-teki. Blok itu tiba-tiba jatuh, nyaris tidak mengenai mereka saat darah berceceran dari atas, menunjukkan jebakan telah dipicu di tempat lain. Evan bertanya-tanya bagaimana tuannya bisa tetap begitu tenang dalam situasi berbahaya seperti itu. Saat bangsawan muda itu hanya melihat ke bawah pada konsul teka-teki, dia merenungkan 4 tahun mereka bersama, masih tidak dapat menemukan rencana besar tuannya setelah begitu banyak misi yang tidak terkait dan acak. Dia juga bertanya-tanya bagaimana Alan tahu segalanya tentang tempat ini, meskipun dia seharusnya tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya dalam hidupnya. Dan meskipun dia bingung, dia telah belajar bahwa mengikuti tuan muda misteriusnya selalu mengarah pada sesuatu yang baik pada akhirnya. Saat pintu tersembunyi mulai terbuka, Alan merasakan gelombang mual, mengetahui betapa brutalnya bagian selanjutnya. Mereka akhirnya mencapai ruang harta karun, dan Ivan merasa lega bahwa cobaan itu akhirnya berakhir. Ruangan itu dipenuhi dengan emas berkilauan, dan Alan menyuruhnya untuk hanya mengambil cincin hitam dari tangan kerangka di tengah ruangan dan meninggalkan semua yang lain.
Evan terkejut bahwa cincin yang tampak polos itu adalah satu-satunya tujuan mereka, tetapi Alan bersikeras bahwa sisanya hanya akan membawa masalah. Dia mengambil cincin hitam sederhana, kendala, setelah akhirnya mendapatkan artefak yang dia datangi sejauh ini. Dia meyakinkan temannya bahwa tidak akan ada yang berbahaya dalam perjalanan kembali, tetapi pria itu masih terlihat sangat gugup. Saat mereka pergi, Evan berpikir dalam hati bahwa labirin itu mudah, tetapi dia terkejut ketika Alan tiba-tiba berhenti. Tuannya tampaknya mengharapkan sesuatu dan bahkan menyadari dengan ngeri bahwa tumpukan batu di ngarik sebenarnya adalah golem. Dihadapkan dengan musuh yang tidak dikenal dan kuat, bahkan segera menghunus pedangnya, bertekad untuk menemukan cara untuk mengeluarkan tuannya dari sana hidup-hidup. Elon meletakkan tangan di bahunya, memberitahunya bahwa kali ini dia yang akan menangani ancaman itu. Dia memberitahu teman setianya bahwa apapun yang dia rencanakan, prioritas utama mereka saat ini adalah melarikan diri dari ngarai. Evan panik menyadari bahwa sihir tingkat kedua tuannya tidak akan cukup untuk mengalahkan golem batu yang kuat, tetapi Al dengan tenang mengangkat cincin hitam yang baru saja diperolehnya dan mengucapkan satu perintah, kekangan, mulai. Kilatan cahaya yang menyilaukan dari cincin itu menelan seluruh ngarai saat Alan melepaskan kekuatan artefak yang sebenarnya. Dia menemukan dirinya di ruang hampa, seperti di mana suara yang kuat menginstruksikannya untuk mengucapkan dua batasan yang ingin dia tetapkan. Dia mengenali momen ini dari game di mana jendela pilihan akan muncul, membenarkan suara itu sebagai bagian dari kekuatan artefak. Suara seperti dewa misterius itu adalah kehendak dari hadiah labirin, artefak yang dikenal sebagai kekangan. Seperti namanya, itu adalah artefak tipe penyerapan yang memberlakukan batasan pada pengguna sebagai imbalan atas kekuatan yang sangat besar. Kehadiran suara itu membuatnya merasa seperti ini semua nyata, bukan hanya mekanik permainan. Saat dia bersiap untuk menyatakan batasan pertamanya, suara artefak itu bergemuruh, memerintahkannya untuk mengucapkan keinginan pertamanya tanpa ragu. Elon menyatakan bahwa untuk batasan pertamanya, semua perapalan mantra benar-benar akan membutuhkan segel tangan Baboloya. Tetapi suara itu bertanya apa yang ingin dia dapatkan dari ini. Dia menjawab bahwa dia ingin kekuatan untuk memutar hukum dunia lebih jauh, dan permintaannya segera dikabulkan dan dia merasakan kekuatan artefak melonjak melalui dirinya. Menerima kondisi pertamanya, dia kemudian bersiap untuk menyatakan batasan keduanya, merasakan kekuatan besar yang baru saja dia buka mengalir melalui nadinya. Suara itu memerintahkannya untuk mengucapkan kondisi keduanya. Dia menyatakan bahwa dalam semua perapalan mantra, hanya kata-kata suci Babaloya yang boleh digunakan. Ketika ditanya apa yang dia cari, dia menjawab bahwa tujuannya sama seperti sebelumnya. Dia berusaha untuk lebih membengkokkan hukum realitas. Entitas yang kuat itu tampak ragu sejenak. Sebuah pertanyaan diam-diam tergantung di ruang hampa kosmik di sekitar mereka. Alain mulai khawatir bahwa dia mengacaukan segalanya, meskipun dia berhati-hati untuk meniru ikon keterampilan dari permainan dengan sempurna. Dia tahu bahwa memilih segel dan kata-kata untuk batasan memberikan kekuatan serangan sihir tertinggi, jadi itu harus berhasil. Akhirnya, suara itu menerima kondisi keduanya, mengakuinya sebagai manusia yang mengingat Dewa Agung yang terlupakan. Suara itu menawarkan rasa terima kasihnya kepadanya karena meneruskan kehendak dewa yang terlupakan, membuatnya benar-benar bingung dengan pernyataan itu. Tiba-tiba dia kembali ke ngarai. Cincin hitam di jarinya larut menjadi cahaya dan diserap ke dalam tubuhnya. Evan berteriak kaget menyaksikan dengan ngeri saat golem batu raksasa itu menurunkan tinjunya yang besar ke arah mereka. Golem itu hanya beberapa saat lagi dari menghancurkan mereka. Tubuh batunya bersinar dengan energi merah yang mengancam, dan temannya berteriak putus asa bahwa kekuatannya tidak cukup menjangkau seolah-olah untuk menghentikannya menghadapi golem sendirian. Bahkan, setelah menuangkan seluruh mana ke dalam mantra, bola petir yang terbentuk di tangannya tetap redup dan lemah. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, ini adalah batas absolut dari kemampuan sihir alaminya karena lubang mananya yang kecil. Menghadapi gerombolan golem batu besar, dia memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menguji kekuatan sebenarnya dari kekangan. Saat bola sihir di tangannya meledak dengan energi biru yang cemerlang, dia bersiap untuk membayar harga yang dituntut artefak sebagai imbalan atas kekuatan.